KMP Gurita berbobot mati 146 ton dengan panjang 31,1 meter dan lebar 7,82 meter. Kecepatannya 9 mil per jam, memiliki 225 kapasitas tempat duduk dan bisa mengangkut 14 kendaraan roda 4. Feri tersebut dipergunakan untuk penyeberangan Balohan Sabang Malahayati Aceh Besar sejak tahun 1987. Sebelumnya, kapal buatan Jepang tahun 1970 ini melayani jalur Kupang Larantuka. Kapal feri yang saat itu merupakan alat transportasi utama yang melayani rute Sabang Banda Aceh hilang dan tak kembali lagi. KMP Gurita ini karam antara 5 sampai dengan 6 mil laut dari perairan Teluk Balohan, Kota Sabang, Aceh. Berdasarkan data yang dihimpun, 40 orang dinyatakan selamat, 54 orang ditemukan meninggal, dan 284 orang dinyatakan hilang bersama dengan KMP Gurita yang tidak berhasil diangkat dari dasar laut. Awalnya kapal ini berangkat dari Pelabuhan Malahayati, Krung Raya, Aceh Besar, pukul 18.45 WIB menuju Kota Sabang, tanggal 19 Januari 1996. Menurut rencana, kapal tersebut seharusnya tiba di Pelabuhan Balohan pukul 21.00 WIB. Menurut penuturan saksi mata yang menyaksikan keberangkatan kapal, melihat kapal memang kelebihan sekaligus syarat muatan karena kapal yang memiliki kapasitas 225 orang ternyata disesaki hingga mencapai 378 orang. Ditambah lagi dengan muatan barang yang mencapai 50 ton, meliputi 10 ton semen, 8 ton bahan bakar, 15 ton tiang beton listrik, bahan sandang pangan, kebutuhan masyarakat Kota Sabang, serta 12 kendaraan roda 4 dan 16 roda 2. Kejadian itu terjadi 3 hari sebelum pelaksanaan ibadah puasa, yaitu 22 Januari 1996. Jumat sore, ramai sekali penumpang yang hendak berangkat ke Sabang dengan kapal motor penyeberangan ataupun KMP Gurita yang bersandar di dermaga Pelabuhan Malahayati Aceh Besar. Tidak ada yang aneh ketika sejumlah penumpang bergerak memasuki kapal yang tergolong tua tersebut. Muatan yang penuh dan sesak seakan sudah menjadi suatu kelaziman. Jadwal pelayaran pada Jumat sore 19 Januari 1996 itu bertambah padat karena menyambut masuknya bulan suci Ramadan yang jatuh pada 22 Januari 1996. Dalam tradisi masyarakat Aceh, 1 atau 2 hari menjelang Ramadan adalah megang, di mana pada saat-saat itulah semua anggota keluarga sedapat mungkin bisa berkumpul. Saksi mata yang tak jadi berangkat dengan KMP Gurita karena melihat kondisi kapal yang syarat penumpang mengakui pada saat meninggalkan Pelabuhan Malahayati, kapal yang naas tersebut syarat penumpang dan barang. Saya takut melihat kapal tersebut, jadi saya turun dan membatalkan untuk berangkat, ujar Daud, penduduk Sabang yang membatalkan niat menumpang KMP Gurita pada malam itu. Sebagai seorang pedagang yang terbiasa menumpang KMP Gurita, Daud mengakui pada malam keberangkatan dari Pelabuhan Malahayati rasa takutnya tidak dapat ditolak. Ia gelisah, ada bisikan hati yang melarang Daud berangkat malam itu. Bisikan itu yang membuat saya selamat. Kisah lainnya juga bernada sama diungkapkan oleh Bukhari, 27 tahun, pemuda yang dikenal sebagai guru komputer di Sabang. Dia menceritakan pada malam itu ia tak jadi pulang ke Sabang karena ada sesuatu yang melarang. Padahal nama Bukhari sudah tercantum sebagai penumpang nomor 1. Saya selamat karena mengurungkan niat pulang malam itu, ujar Bukhari. Di kegelapan malam yang mencekamkan, KMP Gurita mengalami gangguan cuaca dan angin kencang dari arah timur. Terjadinya gangguan ditambah muatan yang melebihi kapasitas mengakibatkan kapal tersebut menjadi oleng. Nahkoda yang tak dapat menguasai kapal yang oleng ke kiri dan ke kanan. Saksi mata mengatakan pada pukul 20.15 WIB, kapal penyeberangan itu masih terlihat dari Pelabuhan Balohan.
Sanak keluarga yang datang menjemput tak memperkirakan kapal tersebut sedang mengalami gangguan dan tengah berjuang melawan badai. Lampu masih terlihat jelas dari KMP Gurita, namun sekitar pukul 20:30 WIB, kapal penyeberangan itu sudah tidak terlihat lagi. Sampai saat itu, belum ada satupun pejabat di Pelabuhan Sabang yang menyatakan kapal mengalami musibah. Pencarian terus dilakukan, hubungan dengan kapal terputus, tak ada tanda-tanda apapun yang bisa diterima dari kapal feri tersebut. Kepastian musibah baru diketahui 4 jam setelah kejadian, yakni pada saat salah seorang penduduk Balohan, Syahril 22 tahun, penumpang KMP Gurita, mampu berenang mengarungi lautan dengan ombak yang ganas dan terdampar di Teluk Kenaki. Kabar yang dibawa Syahril itulah yang memastikan bahwa KMP Gurita tenggelam di dekat Teluk Balohan. Sejak saat itu, masyarakat di Pelabuhan Sabang menjadi gelisah. Sebagian masih tetap tabah menanti kedatangan keluarganya, tetapi sebagian lagi mulai mencari daftar penumpang. Dari jumlah itu, terbanyak berasal dari Sabang mencapai 282 orang dan 16 warga negara asing ataupun WNA. Mari kita kirimkan doa untuk saudara-saudara kita yang tertimpa musibah. Semoga Allah memberi mereka syahid dan semoga kejadian seperti ini tidak terulang kembali. Amin, amin, ya rabbal alamin. Saya Raihan Putri bersama tim Mualim TV. Sampai jumpa di lain waktu.